Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Fa as'alullah ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal 'amali salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, pada kesempatan hari ini kita bisa masih melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Suja'. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan minggu lalu kita telah selesai membahas salat istisqa. Nah, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas ada dua bab, ya, ada dua pembahasan. Ya, yang pertama pembahasan tentang sholat khauf. Kemudian pembahasan yang kedua adalah pembahasan tentang pakaian. Ya, secara spesifik pembahasan pakaian di sini adalah pembahasan tentang bagaimana hukum memakai pakaian dari sutra, ya, bagi laki-laki. Taib. Langsung saja kita membaca penjelasan, ya, dari kitab Al-Imta' ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa salatul khawfi ala thalathati adrub. Salat khauf itu mempunyai tiga cara, tiga jenis. Yang pertama, an yakuna al-aduwwu fi ghairi jihatil qiblah. Jenis yang pertama atau cara yang pertama itu musuh berada bukan di hadapan kiblat, bukan menghadap kiblat. Artinya musuh berada di sisi lain selain arah kiblat. Fayufarriquhum al-imamu firqataini. Kemudian imam itu menjadikan kaum muslimin menjadi dua kelompok. Firqatan taqifu fi wajhil adu wa firqatan khalfahu. Satu kelompok berada menghadap musuh dan satu kelompok lain berada di belakang imam. Fayusalli bil firqatil lati khalfahu rak'atan thumma tutimmu li nafsiha wa tamdi ila wajhil adu. Kemudian imam itu sholat satu rakaat bersama kelompok yang berada di belakangnya. Kemudian kelompok tadi melanjutkan sendiri sholatnya. Artinya setelah itu di rakaat kedua kelompok tadi niat mufaraqatul imam dan menyelesaikan sholat mereka sendiri-sendiri. Setelah selesai tamdi ila wajhil adu. Setelah selesai mereka berdiri untuk menghadap musuh, ya, berdiri untuk berhadapan dengan musuh. Wa ta'ti bil firqatil lati khalfahu rak'atan thumma tutimmu li nafsiha wa tamdi wa ta'ti at-ta'ifatul ukhra fayusalli biha rak'atan wa tutimmu li nafsiha wa yusallimu biha. Kemudian setelah kelompok yang pertama yang sholat di rakaat pertama tadi selesai sholat, lalu menggantikan posisi kelompok yang kedua yang tadi awalnya menghadap musuh. Kelompok yang kedua itu bergabung masuk ke dalam shaf untuk sholat bersama imam. Fayusallil imamu biha, dan imam sholat bersama kelompok yang kedua tadi satu rakaat. Kemudian kelompok yang kedua itu ketika imam sudah tasyahud, untuk tasyahud akhir sebelum salam, nah kelompok yang kedua ini melanjutkan lagi sholatnya sendiri dan nanti salam bareng imam. Nanti penjelasan detailnya ada di bawah, ya, disyarahnya oleh Syekh Hisham insyaallah.
Kemudian cara yang kedua, an yakuna fi jihatil qiblah, musuh berada di arah kiblat. Fayasuffuhumul imamu saffaini wa yuhrimu bihim, maka imam membuat dua saf, ya, membuat dua saf kaum muslimin dan mereka sama-sama bertakbiratul ihram. Jadi dua saf tadi sama-sama melakukan takbiratul ihram bersama imam. Fa idza sajada ma'ahu ahadus saffaini. Kemudian ketika masuk ke gerakan sujud, nah yang sujud itu hanya satu shaf saja, yaitu shaf yang di depan sujud, sedangkan shaf yang di belakang itu tetap berdiri. Wa waqafa as-shafful akhar yahrusuhum, shaf yang kedua itu berdiri, tidak ikut sujud tetapi berdiri untuk mengawasi musuh. Fa idza rafa'a sajadu wa lahiqu, ketika shaf yang pertama tadi yang sujud bareng imam sudah berdiri lagi dengan imam, maka yang shaf kedua yang tadinya berjaga-jaga lanjut ikut sujud, kemudian kembali menyusul kelompok yang pertama berdiri untuk rakaat yang kedua. Cara yang ketiga ini lebih gampang, an yakuna fi syiddatil khaufi wal tihamil harbi, yaitu ketika perang yang sudah sangat berkecamuk, dalam ketakutan yang amat sangat, dan perang yang sudah sengit, perang yang sudah berkecamuk, artinya sudah tidak bisa lagi bikin shaf, ya, fayusalli kaifa amkanahu rajilan aw rakiban, maka dia sholat dengan keadaan semampunya, baik dalam berjalan kaki atau mengendarai tunggangan, ya, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Nah, jadi lebih mudah, ya, bagaimanapun posisinya, lagi berkuda atau lagi berjalan, sholat semampunya, dan itu uzur, diperbolehkan oleh syariat. Nah, pembahasan kita yang pertama yaitu pengertian sholat khauf. Apa itu sholat khauf? Maksudnya sholat hiya kas-sholati fi halatil amni wa innama ufridat li ba'dil ikhtilafi idza kanat as-salatu jama'atan. Salat khauf itu sejatinya sebagaimana salat ketika dalam keadaan aman, damai. Dan dia disendirikan pembahasannya karena terdapat ada perbedaan jika dilakukan salatnya itu secara berjamaah. Jadi maksudnya salat khauf ini adalah kaifa tusalli fi halatil khauf, kaifa tusalli fi waqtil khauf. Bagaimana cara melakukan sholat ketika dalam keadaan khauf, dalam keadaan genting. Bukan sholatul khauf itu bukan jenis sholat sendiri khusus, tidak, tapi sholatnya itu sama seperti sholat biasa, cuman tata caranya sedikit berbeda karena kondisi yang berbeda tentunya. Nah, kemudian faedah syuri'at fis sanati sadisah minal hijrah. Nah, ini pembahasan yang kedua, yaitu kapan disyariatkan sholat khauf. Disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriyah. Jayyid. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Surat An-Nisa ayat 102. Nah, sedangkan dalil dari hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah, kata Nabi, sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatul khauf ala thalathati adrub. Dalam matan itu disebutkan 3 model sholat khauf, bal arba'ah, ya, bahkan disebutkan oleh para ulama bahwasannya sholat khauf itu ada sekitar 16 cara, ya, ada sekitar 16 cara model sholat khauf. Akan tetapi Imam Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i itu diambil hanya 4 cara yang masyhur saja. Ya, di matan disebutkan 3 dan ditambahkan oleh musannif 1 cara lagi. Dan memang
dalam mazhab Syafi'i yang dijelaskan masyhurnya itu adalah 4 tata cara sholat khauf, meskipun aslinya ada 16 cara. Nah, kita bahas satu persatu tata cara sholat khauf. Yang pertama, ad-darbul awal. Jenis yang pertama, an yakuna al-aduwwu fi ghairi jihatil qiblah. Nah, ini kalau musuh berada bukan di arah kiblat. Misalnya kiblat ke barat, musuh adanya di utara, misal. Ya. Wa kadzalikal halu idza kana al-aduwwu fi jihatil qiblah. Begitu juga keadaannya kalau musuh tadi posisinya di arah kiblat. Wa bainana wa bainahu satirun wal aduwwu qalil. Dan antara kaum muslimin dengan musuh itu ada satir, ada pembatas, dan jumlah musuh itu sedikit. Wa fil muslimina kathratun wa khifa hujumuhu. Dan jumlah kaum muslimin itu jumlahnya banyak, ya, meskipun khawatir musuh menyerang. Jumlahnya banyak artinya di sini tidak bisa jumlahnya itu melebihi kaum kafir, atau bisa jumlahnya itu seimbang. Ya, bisa jumlahnya seimbang. Nah, tapi dikatakan di sini wal adu qalil, jumlah musuhnya sedikit, berarti jumlah kaum muslimin lebih banyak. Meskipun begitu, tetap dikhawatirkan mereka serangan musuh. Fa'alal imamu yufarriqul jundal alladhina yusalluna jama'atan firqatain. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, dalam kondisi musuh berada tidak dalam keadaan menghadap kiblat, maka imam membagi kelompok kaum muslimin menjadi 2 kelompok besar. Misalnya jumlah kaum muslimin banyak kan, maka dibagi menjadi 2 kelompok besar. Al-firqatul ula taqifu fi wajhil adu wa tahmi wa tahrus. Kelompok yang pertama itu berdiri menjaga musuh, berdiri menghadap musuh, berjaga-jaga. Sedangkan kelompok yang kedua, jadi yang pertama al-firqatul ula taqifu fi wajhil adu, berdiri berjaga-jaga untuk menghadap musuh. Sedangkan kelompok yang kedua itu sholat bersama imam berjamaah 1 rakaat. Ya. Anggaplah kita untuk memahami lebih mudah itu sholatnya 2 rakaat. Ya, misalnya sholat subuh, ya. Jadi perperangan berlangsung ketika subuh. Maka imam membagi 2 kelompok kaum muslimin. Kelompok pertama itu berdiri menghadap musuh berjaga-jaga. Kelompok yang kedua itu sholat bersama imam 1 rakaat. Ketika rakaat pertama, maka imam sholat bersama kelompok yang kedua. Idza kanatis sholatu tsunaiyah au tsanaiyah, sholatnya itu 2 rakaat. Tahrumu ma'ahu lis-sholati fa idza intahatir raka'ah فإذا انتهت الركعة وقام الإمام للثانية نوت هذه الفرقة مفارقة الإمام وأكملت الصلاة فرادا والإمام واقف في الركعة الثانية. Kelompok yang kedua takbiratul ihram bersama imam, dan ketika imam sudah selesai rakaat pertama bangkit untuk rakaat kedua, maka makmum kelompok kedua ini niat mufaraqatul imam. Artinya dia sholat bersama imam berjamaah itu hanya di rakaat pertama saja, meskipun posisinya masih dalam shaf, tapi niatnya sudah niat sholat sendirian, tidak lagi sholat bersama imam. Dan mereka menyempurnakan sisa rakaat yang kedua, ya, 1 rakaat lagi secara sendirian furada. Dan imam berdiri di posisi rakaat kedua. Taib, ngapain? Ya, berdiri membaca, memanjangkan bacaan guna menunggu kelompok yang pertama ini selesai sholat, dan menunggu kelompok yang kedua tadi yang tugasnya berjaga gantian masuk shaf. Thumma ta'til firqatul lati lam tusalli wa tadkhulu fi shalah wa tudriku salatal jamaah ma'a nafsil imam fa idza sallama. Di sini ada sedikit kesalahan saya rasa, ya.
nanti ketahuan ya, sallama qamat wa akmalatis shalah wa bidzalika nalat al firqatul ula at-tahrima ma'al imam wa nalatil firqatul ukhra at-tahallul as-salam ma'al imam. Nah, kelompok yang kedua setelah kelompok pertama tadi kan yang berjaga-jaga. Kelompok yang kedua sholat rakaat pertama bersama imam. Setelah kelompok yang kedua selesai sholat, kemudian bergantian posisinya menjaga musuh. Kelompok yang pertama tadi masuk ke shaf di belakang imam, ya, dan sholat berjamaah dengan imam yang sama. Ya, dengan imam yang sama. Kenapa? Imam tadi sedang posisi berdiri di rakaat kedua, memanjangkan bacaan, menunggu kelompok yang pertama masuk shaf. Faida sallama. Nah, di sini harusnya bukan sallama ya. Dalam Fathul Qarib itu faida jalasal imamu litasyahhud. Ya, jadi kalau dari kita baca teks yang dari kitab ini faida sallama artinya sallama siapa? Siapa yang sallama? Imam. Jika imam telah salam, qamatu akmalatis shalah. Imam telah salam, maka kelompok yang pertama tadi melanjutkan sendiri sholatnya yang tersisa kurang 1 rakaat. Artinya di sini imam sudah salam duluan. Ya enggak? Di sini imam sallama, sudah selesai salam, sudah melakukan salam duluan. Dan makmumnya kelompok yang pertama tadi yang awalnya berjaga itu sholat sendirian dan mereka salam tidak bersama imam. Nah, ini saya rasa kurang, mungkin ada yang salah ya. Kenapa? Karena di paragraf berikutnya, di kalimat berikutnya kata Syekh Hisham wa bidzalika nalat al-firqatul ula at-tahrim ma'al imam. Oleh karena itu kesimpulannya kelompok yang pertama ya, kelompok yang pertama maksudnya kelompok yang kedua tadi yang ikut sholat sama imam di rakaat pertama itu mendapatkan fadilah at-tahrim ma'al imam. Mendapatkan fadilah takbiratul ihram bersama imam. Sedangkan kelompok yang kedua maksudnya kelompok yang pertama yang tadi awalnya berjaga itu dapat fadilah salam at-tahallul atau salam bersama imam. Jadi kelompok yang berjaga pertamanya awalnya berjaga itu dapat fadilah apa? Fadilah salam bersama imam. Sedangkan kelompok yang kedua yang awalnya sudah sholat duluan rakaat pertama bersama imam itu dapat fadilah takbiratul ihram bersama imam. Ya. Jadi kan artinya salamnya itu sama imam. Ya enggak? Tapi di sini dikatakan fa idza sallama. Jika imam telah salam. Jadi seperti ada tanakut atau ta'arud antara satu ibarah dengan ibarah yang berikutnya. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Fathul Qarib, ibarahnya jelas, tidak ada tanakut. Kata Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam Fathul Qarib, fa idza jalasal imamu litasyahhud. Nah, litasyahhud. Jadi ketika rakaat kedua bersama kelompok yang tadi berjaga, itu ketika imam sudah masuk tasyahud akhir. Nah, posisi imam tasyahud, tidak salam duluan, tasyahud saja, posisinya tasyahud dan memanjangkan bacaan tasyahud. Kemudian kelompok yang tadi yang menjadi makmum, kelompok yang pertama yang menjadi makmumnya setelah berjaga duluan tadi, mereka sholat sendirian. Wa tufariquhu wa tatimmu li nafsiha thumma yantadhiruha al-imam wa yusallimu biha. Jadi saat imam duduk tasyahud, kelompok makmumnya tadi yang gabung bersama imam ketika rakaat kedua sudah tufariquhu artinya lanjut berdiri lagi. Tapi tetap niat sholat berjamaah. Tufariquhu di sini maksudnya apa? Memisahkan diri dari gerakan, bukan memisahkan diri dari niat sholat berjamaah. Jadi imam tasyahud akhir, makmum berdiri lagi, teruskan sholat untuk rakaat kedua bagi si makmum sampai nanti tasyahud lagi bareng bersama imam, baru nanti imam salam dan makmum juga salam, artinya salamnya bareng ya, salamnya bareng. Nah, itu cara yang pertama.
Ya, jadi di sini ada sedikit ta'liq ya, karena di sini katanya salama, artinya imam telah selesai salam duluan, sedangkan makmumnya kelompok pertama yang berjaga awal tadi belum selesai sholat. Tapi di bawah dikatakan kelompok tersebut mendapatkan tahallul bersama imam, assalamu ma'al imam. Jadi ada sedikit koreksian di sini ya, wallahu alam bisawab. Begitu juga dikuatkan dengan apa yang dijelaskan dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Oke, faedah. Ini kalau sholatnya 2 rakaat. Idza kanatis sholatu rubaiyah, seperti zuhur, asar, dan isya, sholat kullu firqatin raka'ataini. Kalau sholatnya itu 4 rakaat seperti zuhur, asar, dan isya, maka setiap kelompok sholatnya 2 rakaat. Tadi karena sholatnya itu cuma 2 rakaat, setiap kelompok kebagian 1 rakaat bersama imam, dan kelompok yang berikutnya dapat sebagian 1 rakaat bersama imam. Jadi masing-masing kelompok dapat 1 rakaat bersama imam. Taib. Nah, kalau sholatnya 4 rakaat, maka ditambahkan saja rakaatnya. Kelompok yang pertama dapat 2 rakaat, kelompok yang kedua dapat 2 rakaat. Tata caranya sama, begitu. Wa idza kanatis sholatu kanat sholatul maghrib. Kalau sholatnya itu maghrib yang 3 rakaat. Nah, di sini ada penjelasan. Sholat al-firqatul ula raka'ataini, kelompok yang pertama yang ikut sholat pertama awal bersama imam itu ikut bersama imam sebanyak 2 rakaat. Sedangkan kelompok yang belakangan yang awalnya berjaga dulu itu sholat di rakaat ketiga. Sholat di rakaat ketiga, dan ketika imam duduk tasyahud untuk tasyahud akhir, nah si kelompok tadi yang masuknya belakangan bersama imam itu melanjutkan sisa rakaat yang mereka belum tunaikan, yaitu 2 rakaat. Wa akmalat ba'da salamil imam. Nah, ini lagi koreksi juga ini, wa akmalat ba'da salamil imam. Harusnya kan salamnya barengan imam, imamnya nunggu di posisi tasyahud, memanjangkan bacaan tasyahud, nunggu si makmum yang telat tadi masuknya yang belakangan menyelesaikan 2 rakaat sisa yang mereka lakukan sendirian, kemudian duduk tasyahud bareng imam, lalu salam bersama-sama. Jadi tata caranya sama dengan yang 2 rakaat, cuman bedanya ini 4 rakaat dan 3 rakaat. Nah, ini tadi tambahan koreksi lagi sebagaimana yang di sini ya, di paragraf yang ini. Faedah. Hadhil kaifiyatu li salatil khaufi hiya sifatu salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati dzati riqa'in. Wasumiyat bidzalika li tarakku'i salatihim fiha, wa hadhil kaifiyatu rawaha al-Bukhari wa Muslim. Ini adalah tata cara salat khauf, dan tata cara ini dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat perang Dzatu Riqa. Ya. Di wasumiyat bidzalika li tarakku'i salatihim fiha. Kenapa namanya salat Dzatu Riqa? Riqa itu dari kata ar-ruq'ah. Ya, kalau kita lihat di kamus, ruq'ah itu artinya tambalan. Ya, maksudnya kenapa dinamakan Dzatu Riqa? Ya, penjelasannya kalau kata Dr. Labib ada mengatakan, yaitu karena padang pasir itu panas, para sahabat itu alas kaki mereka itu tidak mampu untuk melindungi kaki mereka dari panas, sehingga kaki mereka itu ditambal, sendal mereka itu ditambal dengan kain tambalan supaya bisa melindungi kaki mereka dari panasnya padang pasir. Nah, itu alasan yang pertama. Kemudian juga dikatakan li'annahum raqa'u fiha rayatihim. Dalam Fathul Qarib dijelaskan alasan lain kenapa namanya perang Dzatu Riqa, karena bendera kaum muslimin itu banyak tambalannya. Li'annahum raqa'u fiha rayatihim. Ya, karena bendera atau panji kaum muslimin itu ada tambalannya. Makanya dijuluki perang Dzatu Riqa. Nah, dan tata cara ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ini yang pertama, tatimah.
yajuzu an yufarriqahumul imamu arba'a firaqin idza ra'atil maslahah dzalika wa yusalli bi kulli firqatin raka'atan idza kanatis shalatu rubaiyah. Boleh juga ya bagi imam itu membagi kelompok menjadi 4. Kan tadi dijelaskan 2 kelompok. Ya, tapi kalau jumlah kaum muslimin itu sangat banyak, misalnya seperti perang Konstantinopel, penaklukan Konstantinopel itu jumlah kaum muslimin 100 ribu, 100 ribuan pasukan. Maka saat itu bisa saja imam membagi menjadi 4 kelompok atau lebih. Ya, membagi menjadi 4 kelompok. Ya, jika di sana dilihat ada kemaslahatan. Ya, jika di sana dilihat ada kemaslahatan dan sholat dengan masing-masing kelompok itu 1 rakaat jika sholatnya rubaiyah. Faidah, idza shallal imamu sholata thulathiyatin aw rubaiyatin yajuzu an talhaqahu al-firqatul mutaakhiratu wa hiya fit tasyahhudil awwal wa idza lahiqathu fil qiyamil li raq'ati tsalitsah afdal. Kalau sholatnya itu sholat 3 rakaat atau 4 rakaat yang ada di sela dengan tasyahud awal, maka boleh bagi kelompok yang belakangan, al-firqatul mutaakhirah, kelompok yang belakangan masuk ke dalam shaf karena awalnya berjaga duluan, itu kapan dia boleh gabung bersama imam? Setelah selesai kelompok pertama, yaitu bisa dia masuk langsung ketika sedang tasyahud awal. Ya, sedang tasyahud, ketika imam sedang melakukan tasyahud awal, ya. Dan yang lebih bagus kalau sudah imam masuk ke rakaat ketiga, berdiri untuk melakukan rakaat yang ketiga itu lebih afdal. Nah, artinya kalau sedang di tasyahud awal berarti kelompok yang pertama itu belum selesai kan? Ya, ketika imam sedang tasyahud awal di rakaat yang kedua, berarti kelompok yang sholat pertama belum selesai. Nah, kelompok yang kedua langsung masuk shaf, boleh. Tapi yang lebih afdal yaitu ketika imam sudah berdiri untuk rakaat yang ketiga, dan kelompok yang pertama menyelesaikan sholat mereka, sisa sholat mereka, lanjut mereka, akhirnya mereka yang sholat tadi duluan mengganti posisi kelompok yang berjaga. Nah, baru kelompok yang berjaga tadi masuk ke dalam shaf supaya ada gantian ya yang menjaga musuh. Taib. Faidah, hadhil kaifiyatu fi ghazwati dzatir riqa hiya awwalu salati khaufin shallaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kanat salatul asr. Nah, salat yang tata cara salat khauf yang tadi dikatakan dilakukan Nabi saat perang Dzatur Riqa itu adalah sholat khauf pertama yang dilakukan Rasulullah, dan yang dilakukan Nabi saat itu sholat asar, artinya 4 rakaat. Nah, jadi bisa setiap kelompok dapat 2 rakaat bersama imam, atau kelompoknya dibagi menjadi 4 dan masing-masing kelompok tetap mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Ad-darbu tsani an yakuna al-aduwwu fi jihatil qiblah. Nah, ini kalau posisi musuh berada di hadapan kiblat. Wa fil muslimina kathratun mihaitsu tuqawimu kullu firqatin al-adu. Jumlah kaum muslimin jumlahnya banyak, ya. Yang artinya banyak di sini masih mampu untuk menghadapi musuh. Ya, misalnya ya kan kalau posisinya itu perbandingannya 1 lawan 2, artinya kalau kaum muslimin 1 orang harus menghadapi 2 orang kafir, itu masih dikatakan mampu, tidak boleh kabur dari medan perang, ya kan? Nah, artinya kalau dalam jumlah kaum muslimin jumlahnya 200, kaum kufar jumlahnya 300 misalnya, artinya jumlah gapnya itu tidak terlalu jauh. Atau mungkin jumlahnya sama, jumlah kaum muslimin 200, orang kafir juga 200. Wa yakunul qitalu ghairu multahim wa aradal musalluna salatal jamaah wa lam yarghabu fil inqisam. Nah, saat itu perang belum berkecamuk. Ya, belum berkecamuk artinya mungkin masih baru mau mulai lah.
masih belum panas-panasnya. Dan orang kaum muslimin ingin sholat berjamaah semuanya, dan mereka tidak ingin dibagi-bagi kelompoknya. Artinya sholat berbarengan semuanya bersama imam. Ya, jadi tidak dibagi-bagi sebagaimana cara yang pertama. Cara yang pertama, imam membagi menjadi dua kelompok, satu kelompok berjaga, satu kelompok sholat bersama imam. Tapi cara yang kedua, posisi musuh berada di hadapan kiblat, kaum muslimin dan keadaan perang belum berkecamuk. Nah, kaum muslimin tidak dibagi menjadi dua kelompok, tapi langsung semuanya sholat bersama imam. Ya, walam yarghabu fil inqisam fi shalah qasamahumul imam qismaini wa ahrama bis shalah bil jami'. Ya, dibikin soft. Ya, tentu saja karena jumlahnya banyak maka bikin satu atau dua soft, tiga soft dan seterusnya. Wa ahramal imamu bis shalah bil jami', dan imam takbiratul ihram untuk salat dengan semua kaum muslimin di belakangnya. Fa idza qama qamal jami', ketika berdiri semuanya berdiri. Wa idza raka'a raka'al jami', ketika imam ruku semuanya ruku, semuanya. Ya, wa idza arada sujud sajada ma'ahu al-qismu aw as-saffu aw al-firqatul ula. Nah, ketika sujud barulah di sini berpisah gerakannya. Tadi ketika takbiratul ihram gerakannya sama. Ketika ruku gerakannya sama. Ketika i'tidal gerakannya sama. Ketika sujud gerakannya mulai berbeda. Ada yang ikut sujud sama imam, ada yang tetap posisi i'tidal sambil berjaga-jaga. Nah, yang ikut sujud sama imam itu di rakaat di shaf pertama atau kelompok yang pertama. Wa waqafat al-ukhra bis-silahi tahrusu fa idza qamatil firqah as-sajidah waqafat bis-silah tahrusu wa sajadatil firqatul ukhra. Jadi shaf yang pertama ikut sujud bersama imam, shaf yang kedua tetap posisinya i'tidal. Jaid. Ya, wa waqafat al-ukhra bis-silah, kelompok yang kedua tadi yang di belakang shaf yang kedua itu posisinya i'tidal sambil berjaga-jaga memegang senjata. Fa idza qamatil firqatus sajidah. Nah, ketika imam sudah bangkit dari sujud untuk rakaat kedua berserta shaf yang pertama yang tadi ikut sujud bersama imam, waqafat bisilah tahrusu wa sajadatil firqatul ukhra. Nah, gantian kelompok yang shaf yang kedua tadi yang awalnya i'tidal berjaga-jaga, ketika shaf yang pertama sudah berdiri rakaat kedua, shaf yang belakang baru sujud belakangan. Sujud belakangan. Ya, tidak bersama imam, artinya sujud meskipun itu tetap dalam kondisi sholat berjamaah. Ya, baru gantian sujud. Nah, yang shaf pertama yang gantian berjaga. Nah, gitu ya, gantian yang berjaga. Jadi kelompok kedua sujud. Nah, setelah sujud duduk antara dua sujud, sujud lagi, lalu berdiri mengejar ya, berdiri menyusul imam di rakaat yang kedua. Dan imam memanjangkan bacaan karena menunggu shaf yang kedua yang sedang menyelesaikan sujudnya, begitu. Walahiqat bil imam fi raq'ati tsaniyah, kemudian menyusul imam di posisi rakaat yang kedua, berdiri. Wa hakadza baqiyar rakaat thumma yajtami'una fi julusi tasyahud wa salam khalfa imam. Ya, begitu dan akhirnya begitu juga dilakukan di sisa rakaat, dan akhirnya mereka sama-sama duduk tasyahud bersama imam dan sama-sama salam bersama imam. Ya, faedah. Nah, ini dua cara ini kalau dijelaskan seperti ini ya mungkin harus fokus mendengarkan ya. Biar lebih mudah, bisa setelah mendengarkan penjelasan saya ini bisa teman-teman sekalian cari di YouTube tata cara sholat khauf ya, itu bisa sebagai gambaran supaya apa yang disampaikan semakin kita pahami bersama. Taib. Faedah. Hadhil kaifiyatu shalla biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
fi ghazwati bi'usfan wa qad rawa hadhihi al-kaifiyati wa qad rawa hadhihi al-kaifiyatu al-Bukhari. Nah, ini tata cara sholat yang seperti ini. Yang cara yang kedua ini adalah tata cara sholat khauf yang dilakukan Nabi pada saat perang Ghazwatu Bi'usfan. Ya, pada perang Bi'usfan. Apa itu Bi'usfan? Hiya qaryatun fi tariqil hajjil misri bainaha wa baina Makkah marhalatan. Yaitu daerah tempat bagi orang haji asal Mesir itu ketika akan berangkat haji ke Mekah, maka mereka akan melewati sebuah daerah namanya Bi'usfan. Ya, sebuah desa yang mana jika jamaah haji yang dari Mesir hendak ke Mekah, mereka akan melewati daerah namanya Bi'usfan. Dan Bi'usfan itu jaraknya dari Mekah sekitar marhalatan atau masafatul qasr. Ya, sekitar 83 km dari kota Mekah. Nah, jemaah haji yang dari Mesir itu ketika hendak ke Mekah lewat situ. Ya, nah, disitulah sholat peperangan yang pernah Nabi lakukan, dan Nabi mempraktekkan sholat khauf dengan cara yang kedua ini. Ad-darbu tsalits. Nah, cara yang ketiga dan keempat lebih gampang. Ya, yang pertama dan yang kedua itu perlu praktek sebenarnya. Ya, perlu praktek atau bisa dilihat di YouTube bagaimana tata cara sholat khauf di nomor 1 dan cara yang nomor 2. Antakuna sholatu fi syiddatil khauf wal tihamil harbi. Nah, ini kalau cara yang ketiga ini ya ketika perang sudah mulai berkecamuk, nggak bisa lagi bikin soft. Udah pada itu ya sudah pada bertemu dua pasukan kaum muslimin dan pasukan kafirin. Bihaitsu la yatamakkanuna min tarkil qital lis-shalah, karena yang enggak mungkin lagi meninggalkan peperangan untuk sholat. Hiya yusalli kullu musallin haitsu amkanathu halatuhu raqiban aw masyian muttajihan lil qiblah aw ghairi muttajihin li annahu fi halati udhrin wa ajzi an ada'i shalah kama hiya fi halatil amn. Maka saat itu setiap orang sholat sebagaimana kemampuan dia melakukan sholat. Ya, dia mampunya, ada yang mampunya berjalan, ada yang lagi naik kuda, ya, atau lagi mengendarai tank, atau lagi di pesawat tempur. Ya, waktu sholat dilakukan. Kalau nggak bisa nanti sholatnya bisa habis waktu sholat. Ya, jadi ya sholat sebagaimana ya kalau lagi membawa pesawat tempur, ya sedang posisi itu dia sholat. Ya, meskipun tidak ada ruku sujud, karena nggak bisa ruku sujud di atas pesawat tempur, ya dia sholat semampunya. Kenapa? Karena perang sedang berkecamuk. Sholat semampu dia, baik menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Ya, kalau di zaman dulu kan begitu lagi perang, lagi megang pedang, itu kondisinya sedang sholat, masya Allah. Ya, kondisinya sedang menjalankan sholat. Kalau sekarang mungkin sniper yang berjaga-jaga, yang diperintahkan oleh panglima jihadnya mengatakan jangan lengah sedikit pun. Nah, dia posisinya sedang megang sniper. Baik. Nah, ketika itu masuk waktu sholat. Nah, sudah dia sholat semampu dia sambil megang sniper. Karena saat itu musuh sudah mulai berkecamuk, ya perang sudah mulai berkecamuk. Naam. Ya, ini kemudahan Islam, masya Allah. Ya, ini kemudahan syariat Islam dalam kondisi peperangan atau kondisi yang sangat genting. Artinya di sini kita bisa ketahui dalam kondisi yang genting seperti ini pun tidak boleh seseorang meninggalkan sholat. Jadi peperangan itu bukan uzur untuk meninggalkan sholat bagi laki-laki. Kalau perempuan tentu ada uzurnya. Bagi laki-laki tidak ada uzur baginya untuk meninggalkan sholat. Meskipun dalam keadaan genting sekalipun tetap diperintahkan sholat, cuman diringankan tata caranya. Ya, alhamdulillah ala ni'matil Islam. Faedah yajuzu iqtida'u ba'dihim bil ba'di wa in ikhtalafatil jihah aw taqaddama al ma'mum 'ala al imam fatasihhu shalah minhum 'ala ayyi hal. Boleh juga ya bermakmum
Boleh juga sholatnya berjamaah. Ya, iqtida'u ba'dihim bil ba'di. Artinya ya berjamaah meskipun meskipun berbeda menghadap kiblatnya. Dia ngikutin imam ya, tapi imam menghadap ke sana ke utara, makmum menghadap ke selatan. Tapi kondisinya berjamaah. Kondisinya berjamaah tapi yang satu menghadap ke sana ke barat, yang satu menghadap ke selatan, atau mungkin posisi makmum lebih di depan daripada posisi imam, yang mana kalau itu dilakukan dalam sholat keadaan aman nggak sah kan. Tapi di sini karena kondisinya darurat ya semua itu tidak berlaku, artinya dimaafkan. Sholatnya sah bagaimanapun keadaannya. Faedah idza taharrakal musalli fi shalah bi harakatin katsirah kad difa'i aw at-ta'ni lam tabtul as-shalah. Jika seorang yang sedang sholat tadi dalam keadaan genting tadi itu melakukan gerakan banyak bi harakatin katsirah, ya tadi nembak, bawa kuda, nyetir pesawat terbang, atau nyetir tank, atau main pedang dan seterusnya, itu kan harakatun katsirah ya. Itu kalau dalam kondisi sholat normal membatalkan sholat. Gerakan yang banyak sebagaimana kita sudah membahas dalam hal-hal yang membatalkan sholat, gerakan yang banyak berturut-turut itu dalam sholat kondisi normal itu bisa membatalkan sholat. Tapi dalam kondisi sholat khauf tidak membatalkan sholat, dimaafkan. Lihat di sini dikatakan harakatun katsirah, biharakatin katsirah, gerakan yang banyak seperti itu menembak, mengayunkan pedang, ya, mengendarai kuda dan semacamnya, itu tidak membatalkan sholat. Lam tubtil as-shalah. Ya, lam tabtul sholat, tidak membatalkan sholat. Ya, yang dilihat harakatun katsirah. Tapi kalau teriak, ya, kalau teriak atau berbicara itu membatalkan sholat. Kenapa? Karena teriak atau berbicara saat itu tidak dibutuhkan. Ya, yang dibutuhkan adalah gerakan. Nah, kalau gerakan meskipun gerakannya banyak berturut-turut tidak membatalkan sholat. Tapi kalau teriak atau berbicara, maka hal ini kan tidak dibutuhkan saat itu, maka bisa membatalkan sholat. Taib. Ya, li'anna wa darurah tuqaddar biqadariha. Ya, yang ditolerir adalah gerakan yang banyak, bukan berbicara atau berteriak saat sholat khauf. Kalau cara yang keempat, an yakunal aduwwu fi ghairi jihatil qiblah aw fiha. Baik keadaan musuh itu menghadap kiblat ataupun tidak, wa hunaka satirun, dan di sana ada penghalang antara kaum muslimin dengan musuh, wa huwa qalilun, ya, dan musuh jumlahnya sedikit, wa fil muslimin kathratun wa khifa hujumuhum, jumlah kaum muslimin banyak ya. Fal imam yaj'alul musallina firqataini wa yusalli bi kulli firqati as-salati bi kulli firqati as-salat yusalli bi kulli firqati as-salata kamilatan. Nah, ini kondisinya ini juga gampang ya. Imam membagi dua kelompok kaum muslimin, ya kan, kondisinya di hadapan menghadap kiblat ataupun tidak, dan jumlah musuh sedikit, kaum muslimin banyak, dan ada penghalang antara musuh dengan kaum muslimin. Maka imam membagi kaum muslimin menjadi dua kelompok, dan imam sholat bersama masing-masing kelompok, sholat sempurna. Firqatun tahrusu hatta tantahi sholah. Nah, kelompok yang kedua berjaga-jaga. Nah, kelompok yang pertama sholat bersama imam. Kemudian thumma tusalli wal ula tahrusu wal imam huna yusalli marratain al ula adaan lil fardi wa thaniyata nafilatan. Nah, ketika selesai sholat bersama kelompok yang pertama gantian berdiri bersiaga menghadap musuh. Nah, kelompok yang tadi awalnya bersiaga ikut sholat bersama imam, artinya imam sholatnya dua kali. Yang pertama terhitung adaan, dan yang kedua terhitung nafilah, sholat sunnah. Adaan lil fardhi yang pertama terhitung
sholatnya itu fardu, sholat yang kedua itu terhitung sunnah bagi imam dan wajib bagi kelompok yang kedua. Ya, artinya ganti. Jadi yang berulang-ulang sholatnya adalah imam. Sholat dulu 2 rakaat sama kelompok pertama, selesai, assalamualaikum. Kemudian sholat lagi dengan kelompok yang kedua yang awalnya berjaga sampai sholatnya selesai. Begitu. Cukup mudah dipahami ya. Cara yang ketiga dan keempat itu cukup mudah dipahami. Sedangkan cara yang pertama dan kedua itu butuh contoh atau praktek dan bisa dilihat di YouTube insyaallah. Shalla bihadhil kaifiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi batni nakhlin bi ardi Ghatafan. Ya, ini saya kurang paham maksudnya apa ini. Nabi melakukan tata cara sholat yang nomor 4 ini ketika bi batni nakhlin bi ardi Ghatafan. Wallahu a'lam. Faidah. Salatul Jum'ah tusalla bil kaifiyati thalathatil ula amma ar-rabi'ah fala tasihhu an tuqama jum'atan ba'da jum'ah. Wa yishtaratu an yusmi'a al-khatibu arba'ina mimman tasihhu bihim salatul Jum'ah. Untuk melaksanakan salat khauf atau untuk melaksanakan salat Jumat dengan tata cara salat khauf itu boleh, sah, dilakukan dengan 3 cara pertama. Cara yang pertama, cara yang kedua, dan cara yang ketiga. Boleh menggunakan 3 tata cara yang pertama. Sedangkan tata cara yang keempat, yang tadi imam sholatnya 2 kali, sholat pertama dihitung fardu, sholat yang kedua dihitung sunnah, maka ini tidak sah. Kenapa? Karena Jumatan tidak dilakukan 2 kali dalam 1 hari. Ya, tidak dilakukan dalam 1 hari. Nah, wa yushtaratu an yusmi al-khatibu, dan disyaratkan juga ada khutbah, dan khutbahnya itu khatib mendengarkan khutbahnya itu kepada minimal 40 orang jamaah yang terhitung sah sholat Jumat mereka, sebagaimana yang kita sudah bahas di halaman 117 ya, yaitu tentang syarat iniqadu sholatil Jum'ah. Naam. Ya, cuman kalau saya pikir atau kita pikir bersamalah ya, bagaimana caranya melakukan sholat Jumat dengan metode cara yang ketiga. Ya, sedang khauf, sedang iltihamul harbi, sedang perang berkecamuk, sholat Jumat. Ya, ini kan susah ya, rempong. Gimana ceritanya sedang berkecamuk sholat Jumat? Ya, sholat Jumat. Ya, jadi mungkin bisa dengan cara yang pertama atau cara yang kedua itu lebih bisa dicerna dengan akal lah. Ya. Wallahu a'lam. Tapi dikatakan di sini kalaupun mau dengan cara yang ketiga, intinya dengan 3 cara yang pertama itu bisa dilakukan sholat Jumat. Cara yang keempat itu nggak bisa. Kenapa? Karena Jumatan hanya dilakukan 1 kali dalam 1 hari. Wallahu ta'ala wa'alam, yaitu tentang sholat khauf ya, semoga dapat dipahami bersama. Dan saya ulangi tadi, kalau belum paham untuk tata cara yang pertama dan kedua bisa dilihat contohnya di internet atau di YouTube supaya semakin paham. Kemudian pembahasan yang terakhir kita yaitu tentang libas, ya, tentang pakaian. Faslun ma yahrumu 'alal rijali min libasin. Apa yang diharamkan bagi laki-laki dari pakaian. Ya, pakaian apa yang tidak boleh dikenakan oleh laki-laki. Wa yahrumu 'alal rijal lubsul harir wa takhattum bidzahab wa yahillu lin nisa. Diharamkan bagi laki-laki untuk memakai sutra, kemudian memakai cincin dari emas, dan dibolehkan bagi wanita. Wa qaliludz dzahabi wa kathiruhu fit tahrimi sawaun. Untuk memakai cincin dari emas, baik emasnya sedikit atau banyak, itu hukumnya sama, yaitu haram. Wa idza kana ba'du thawbi ibresaman wa ba'duhu qutnan aw kattanan jaza lubsuhu ma lam yakun al-ibresam ghaliban.
Kalau bajunya itu ya sebagian terbuat dari sutra, ibresam ini jenis dari sutra, dan sebagian ada kutnan, katun atau dari kapas, au katanan, maka boleh dipakai pakaian tadi. Artinya campuran ya, ada sutra, ada katun. Nah, bagaimana hukumnya? Boleh dipakai selama lama lam yakun al-ibresa mughaliban, selama volume, selama berat sutranya itu tidak lebih banyak daripada berat katunnya. Ya, artinya mafhum mukhalafahnya, kalau jumlah sutranya lebih sedikit dibandingkan jumlah katun dalam pakaian tadi, maka dibolehkan. Jadi di sini kan yahrumu 'ala rijal. Lihat garis bawahi rijal ini. Diharamkan bagi laki-laki, artinya selain laki-laki dewasa boleh memakai sutra seperti perempuan atau anak kecil. Lubusul harir, memakai sutra. Nah, berarti dikeluarkan selain sutra. Jadi kalau memakai pakaian selama bukan jenisnya bukan sutra, meskipun harganya lebih mahal dari sutra, boleh. Yang nggak dibolehkan kan sutra, harir. Tapi kalau ada jenis pakaian yang bahannya itu di atas sutra mahalnya, kualitasnya, ya boleh. Taib. Kemudian at-takhattum bid-dhahab, memakai cincin dari emas. Berarti selain emas boleh memakai cincin dari perak, boleh bagi laki-laki. Memakai cincin dari tembaga atau besi, ya juga boleh. Nah, taib. Yahrumu 'ala rijal al-balighin al-mukallafin lubsul harir wa takhattum bid-dhahab. Nah, ini diharamkan bagi laki-laki yang telah baligh, yang sudah mukallaf. Apa yang diharamkan? Memakai pakaian dari sutra, yang memakai sutra dan memakai cincin dari emas. Wa kadzalika lubsu silsilatin aw sa'atin aw zirrin min dhahabin. Begitu juga menggunakan rantai atau jam atau kancing dari emas, tidak boleh. Jadi tidak hanya cincin, memakai cincin dari emas, tapi juga tidak boleh memakai gelang dari emas, kalung dari emas, jam tangan terbuat dari emas, atau zir itu kancing terbuat dari emas, tidak boleh. Ya. Li hadithi Hudzaifah nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil harir wad dibaj wa an najlisa alaihi. Rasulullah melarang kami ya dari memakai sutra dan dibaj. Dibaj ini jenis, salah satu jenis dari sutra, dan melarang kami duduk di atasnya. Jadi yang namanya lubsul harir ya, lubsul harir diharamkan untuk memakai sutra, itu maksudnya bukan hanya memakai dijadikan pakaian. Nggak boleh juga kita duduk di atas tikar yang terbuat dari sutra. Nggak boleh juga kita selimutan menggunakan selimut yang terbuat dari sutra. Ya, intinya sairul isti'malat, segala jenis bentuk pemakaian sutra nggak dibolehkan bagi laki-laki. Tidak hanya memakai jadi pakaian saja, enggak, tapi segala jenis penggunaan sutra bagi laki-laki itu diharamkan. Kita tidur di atas kasur yang terbuat dari spraynya terbuat dari sutra, enggak boleh juga, haram. Ya. Taib, jadi pengharamannya umum. Ya, taib. Wa dalilu tahrimid dhahab 'ala rijal ma rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa shahhahahu qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uhilla adh-dhahab wal harir li unathi ummati wa hurrima 'ala dzukuriha. Dihalalkan emas sutra bagi kaum wanita dari umatku dan diharamkan bagi laki-laki. Nah, tadi penggunaan cincin dari emas itu juga tidak boleh. Intinya perhiasan, ya, tidak boleh menggunakan perhiasan dari emas bagi laki-laki, baik itu emasnya sedikit maupun emasnya banyak. Faedah yajuzu lil wali an yulbisa as-sabiyyu adh-dhahaba wa kadzalika al-majnun li'annahu ghairu mukallaf. Nah, kita lihat tadi qaid ar-rijal di sini kan. Berarti selain rijal, lah perempuan dan anak-anak atau orang gila boleh.
diperbolehkan bagi wali atau orang tua itu memakaikan anaknya perhiasan dari emas. Begitu juga orang gila. Kenapa? Karena mereka ghairu mukallaf. Yang diharamkan siapa tadi? Ar-rijalul balighin al-mukallafin. Ingat-ingat itu. Laki-laki yang sudah baligh dan terhitung mukallaf. Selainnya boleh. Faedah, idza labisa ar-rajulu al-mukallafu khataman min dhahabin fa haramun mahma qalla waznuhu aw kathura. Wa kadzalika al-hukmu idza kana al-khatam min dhahabin wa ghairuhu kan nuhas wan nuhasu aghlabu fil wazn fal hukmu tahrim. Nah, ini tegas ini. Ya, jika seorang laki-laki yang sudah mukallaf memakai cincin dari emas, maka hukumnya haram. Baik jumlah emasnya itu kadarnya banyak ataupun sedikit, haram. Begitu juga kalau emasnya ini campuran, ada emas dan juga ada tembaga atau kuningan. Ya, jadi campuran, bukan emas murni, tapi ada campuran emas di dalamnya. Ya, meskipun campurannya itu lebih banyak daripada emasnya. Kayak tadi an-nuhas, tembaga atau kuningan. Jadi ada cincin terbuat dari dua komponen, dari emas dengan tembaga. Nah, emasnya itu kita presentasikan, misalnya emasnya ini volumenya atau komposisinya 40%, sedangkan 60% itu tembaga. Bagaimana hukum memakai perhiasan atau cincin yang demikian? Tetap haram, mutlak. Ya, mutlak. Apalagi kalau komposisi emasnya lebih banyak, ya tentu lebih haram lagi. Sedangkan komposisi emasnya sedikit saja dan tembaganya lebih banyak, haram. Apalagi kalau komposisi emasnya lebih banyak. Fal hukmu at-tahrim, sama. Ya, baik emasnya sedikit, mahma qalla waznuhu aw kathur. Baik sedikit emasnya ataupun banyak. Masya Allah. Jadi ya. Yahillu ittikhadhu sinnin min dhahabin. Tapi ada keadaan tertentu diperbolehkan bagi laki-laki untuk memakai emas, seperti memakai gigi dari emas. Sebagaimana ya, para sahabat dulu kan ketika berperang, mereka ada yang hidungnya itu robek, bolong, sehingga ditambal dengan emas. Ada yang giginya copot, ditambal dengan gigi emas. Maka ini boleh karena ada hajat atau karena ada darurat di sana. Baik, tapi jika tidak ada itu semua, kembali ke hukum asal, penggunaan emas bagi laki-laki hukumnya haram. Idza kana thawbul masnu'u min haririn lirijali aghlabuhu min qutnin aw sufin aw ghairu dzalika wal aqallu min haririn jaza isti'maluhu. Kalau pakaiannya itu terbuat dari sutra bagi laki-laki, sedangkan aghlabuhu min qutnin au sufin. Jadi ada pakaian terbuat dari dua jenis kain, dua jenis komponen. Yang pertama, kain tadi terbuat dari sutra dan terbuat dari katun. Nah, jumlah katunnya lebih banyak dibandingkan jumlah sutranya. Ya, jumlah benang dari katun lebih banyak dibandingkan jumlah benang yang terbuat dari sutra. Dijadikanlah pakaian. Maka apa hukum menggunakan pakaian campuran tadi? Hukumnya boleh. Syaratnya apa? Syaratnya katunnya lebih banyak jumlahnya dibandingkan sutranya. Ya, jaza isti'maluhu. Berarti kalau sutranya lebih banyak sedangkan bahan lainnya lebih sedikit, kayak katunnya lebih sedikit, ya tentu pakaian tadi haram. Kenapa? Ya karena ada kaidah mengatakan li'annal ibrata bil ghalib. Karena yang dilihat adalah yang banyak. Ya, baik. Masalah, idza kana thawbul masnu'u min haririn lirijal aghlabuhu al-harir wa qaliluhu min ghairil harir fa haram. Nah, ini kebalikannya tadi. Kalau sutranya lebih banyak dibandingkan non sutra,
maka pakaian tadi hukumnya haram. Mas'alah, idza stawal hariru wal qutnu mathalan jaza isti'malu. Nah, bagaimana kalau jumlahnya seimbang? Katunnya 50%, sutranya 50%. Maka dikatakan di sini jaza isti'maluhu fil asah ya. Dalam Fathul Qarib menjelaskan kalau jumlahnya setara, maka hukumnya boleh fil asah menurut pendapat yang lebih kuat. Jadi kita ingatkan istilah dalam mazhab Syafi'i kalau dikatakan fil asah berarti di situ ada khilaf antara ashab asy-Syafi'iyah dan khilafnya itu khilaf qawi, khilaf yang kuat. Faedah ad-dibaj wal ibrisam min anwa'il harir. Dibaj, ibrisam, kemudian ada lagi al-qaz. Ya, itu di antara jenis sutra. Tanbih, al-khuntha karrajuli fi tahrimi lubsil hariri wa takhattumi bidh-dhahabi. Khuntha yang mempunyai dua alat kelamin ya, itu dihukumi sama seperti laki-laki dalam penggunaan emas dan sutra. Artinya haram ya secara hukum asal. Faedah yahillu isti'mal ma turiza bil hariri aw ruqi'a bihi qadra arba'i asabi' lima rawahu Muslim wala yazdadu ala arba'i asabi' li'annahu zina. Diperbolehkan jika ada bordiran, ada pakaian yang dibordir dengan harir ya, dibordir dengan sutra atau ditambal dengan sutra. Jadi pakaiannya itu bahannya bukan sutra tapi ada bordiran yang terbuat dari sutra, atau pakaiannya itu bolong kemudian ditambal dengan kain yang terbuat dari sutra. Apa hukumnya? Dikatakan boleh, halal selama itu tidak lebih kadarnya dari 4 jari. Bagaimana maksudnya 4 jari itu? Qadra arba'i asabi'. Ya, ala kulli hal dijelaskan di sini selama kadarnya itu tidak boleh melebihi 4 jari. Artinya sedikit saja. Enggak boleh banyak-banyak. Kalau lebih dari 4 jari maka dihitung zina. Ya, maka dihitung itu zina sebagai bentuk perhiasan. Ya, tidak boleh hukumnya. Masalah, idza lam yajidi syakhsu illa thawban min haririn liyastura auratahu jaza liddarurah. Nah, kalau seseorang tidak menemukan pakaian untuk menutupi auratnya kecuali pakaian yang terbuat dari sutra, ya sudah boleh, jaza liddarurah, diperbolehkan bagi dia untuk memakainya karena darurat. Begitu pula misalnya dalam peperangan kondisi sangat terik ya, tentara itu membutuhkan pakaian dari sutra misalnya, karena kalau dia menggunakan pakaian yang bukan dari sutra itu bisa mengakibatkan gatal-gatal pada kulit atau penyakit kulit misalnya, karena kondisi cuaca yang ekstrim misalnya ya, kondisi cuaca yang sangat ekstrim, maka saat itu ya diperbolehkan menggunakan pakaian dari sutra. Kenapa? Karena ada hajat di sana atau karena sebab ada darurat. Tatimah, yurakhasu fi lubsil harir lirijal idza da'atid darurah kama radil hakkah wa hadha ma nassa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi arkhasa li Abdurrahman bin Auf fi lubsi dzalik, rawahu Bukhari. Diberikan keringanan untuk memakai sutra bagi laki-laki jika di sana memang ada hajat atau memang darurat, seperti penyakit kudis ya, hakkah itu kudis. Jadi kalau dia memakai pakaian lain dalam kondisi cuaca ekstrim tadi saya katakan, nah itu bisa menyebabkan penyakit kulit. Tapi kalau memakai sutra tidak, maka saat itu karena ada hajat atau kondisi yang darurat diperbolehkan, ada rukhsah di sana. Tapi kalau tidak ada itu semua, maka kembali ke hukum asal. Hukum asal memakai sutra bagi laki-laki adalah
haram kecuali dengan rincian yang tadi kita sebutkan. Jadi pertama, kalau jumlah sutranya lebih banyak maka haram, karena al-ibratu bil aghlab. Kalau jumlah sutranya lebih sedikit dibandingkan non sutra maka halal. Kalau sama jumlahnya antara sutra dengan non sutra maka hukumnya boleh fil asah. Kemudian yang keempat, kalau ragu-ragu mana yang lebih banyak nih, dia beli pakaian campuran antara sutra dengan non sutra, cuman dia nggak tahu mana yang lebih banyak, sutra yang lebih banyak atau non sutra yang lebih banyak, maka dikatakan juga hukumnya diperbolehkan. Ya, dijelaskan sama Dr. Labib dalam syarahnya dalam kitab Fathul Qarib, jelaskan diperbolehkan. Kenapa? Karena al aslu fil libas al ibahah. Hukum asal penggunaan pakaian itu adalah diperbolehkan. Kecuali kalau dia yakin yang lebih banyak yang sutra, ya maka kembali ke asal tadi, haram. Tapi kalau dia ragu-ragu mana yang lebih banyak ini, sutra yang banyak atau yang non sutra yang banyak, ragu-ragu, syak, maka kembali yang yakin. Apa yang yakin? Hukum asal pakaian adalah dibolehkan. Al aslu fil libas al ibahah. Itu juga kaidah al aslu fil asya al ibahah. Faedah al hariru wadh-dhahabu war-rijalu fil jannati insyaallah. Nah, ini kabar gembira. Biarlah kita tidak usah memakai sutra dan emas di dunia bagi laki-laki muslimin, tapi itu semua adalah pakaian kita ketika kita dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin cukup sekian dari saya ya. Semoga dua pembahasan ini bermanfaat dan dapat kita pahami bersama. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan, yaitu tentang pembahasan hak-hak mayit. Ma yalzam fil mayit, apa saja yang harus dilakukan terhadap mayit atau hak-hak si mayit, dan juga nanti pembahasan tentang memandikan mayat dan juga sholat jenazah. Wallahu ta'ala wa a'lam. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.